rutinitas kita. Hah? Ini yang ketiga? Ini, ya, di minggu ketiga untuk kita melakukan Juminar, yang tentunya ini sudah tidak asing lagi. OMBIS yang sudah melalang buana secara nasional, mendirect untuk acara virtual Zoom. Semua ini tentunya dari kontribusi yang dilakukan para alumni, supaya kita bisa mengakomodir apapun kebutuhan para alumni yang tentunya saat ini sangat memprihatinkan keadaan nasional kita. Banyak juga yang teman-teman yang tidak beruntung, selain teman-teman yang sekarang beruntung ya, dalam arti kata kita saling bergandengan tangan, supaya kita bisa membantu satu sama lain. Yang salah satunya adalah kegiatan gerakan membeli produk teman. Jadi mudah-mudahan ini menjadi wadah yang tepat, yang bisa menjadi salah satu solusi. Dengan mengucap bismillah mungkin ya, kita terus berusaha mengakomodir keinginan ataupun kebutuhan dari teman-teman yang satu sama lain adalah alumni Universitas Pancasila. Mungkin itu ya, Om Bis. Ya, nah, terima kasih Bang Ji. Kita memang kita seperti biasa, jadi berikutnya co-host saya juga ditemani dengan Mbak Rosita dan Mbak Ino. Silakan Mbak Rosita, sebelum kita memulai, singkat aja introduce awal lagi. Saya Rosita dari FH84, salah satu admin dari ULG Tumplek ini. Mungkin dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia 75, semoga kita selalu kompak dan sehat selalu. WAG Tumplek ini adalah kumpulan dari pedagang pembeli dari alumni Universitas yang kita bentuk menciptakan wadah untuk jual beli. Untuk dan pembeli jangan bosan-bosan berinteraksi, semoga rezekinya di sana dan Tumplek ini bermanfaat. Gitu aja kali pembukaan untuk dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rosita. Berikutnya mungkin yang belum tampil tapi sudah pernah muncul sih, yaitu Mbak Ino. Silakan Mbak Ino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya Ino dari Fakultas Teknik Mesin angkatan 98. Saya diundang di WA Group Tumplek, sangat bermanfaat buat saya di masa pandemi ini bisa jualan. Yang pasti dengan semangat kemerdekaan yang ke-75, tetap saling membantu dengan membeli produk teman, tetap menumbuhkan percaya diri, jangan menyerah, dan selalu ingat satu kata, Universitas Pancasila. Satu biru, Pancasila. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ino. Berikutnya kita mulai aja dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dengar beberapa video, akan banyak video. Sebelum kita mulai, pertama sesuai dengan rundown ya, kita pengen dengar sambutan wejangan dari ketua kita nih, ketua Tumplek ya, Bang Gia namanya ya, itu Pak Herlambang Yanto. Mas Yanto, silakan Mas Yanto. Mas Yanto. Dia masih di mute tuh. Iya, di unmute dirinya sendiri. Silakan Mas Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh karena maaf mendadak jadi pontang-panting. Barusan saya kebetulan ziarah makam proklamator Bung Hatta bareng teman-teman PPMKI. Jadi baru bisa gabung. Terima kasih Om Ji, Om Bis, ya Rosita, ada Ino juga, ada Dani juga. Saya nggak tahu udah cukup banyak belum pesertanya, Om Bis? Ya kita mulai aja mungkin dalam rangka Hari Kemerdekaan hari ini yang ke-75.
kita mau coba bersama-sama menyemangati kebersamaan ini dalam rangka menggalang kesatuan dengan semangat satu biru, dengan melakukan satu kegiatan yang mungkin baik dan berguna, yaitu dengan gerakan beli produk teman. Yang mudah-mudahan kali ini spesial, hari 17 Agustus, kebetulan memang jatahnya atau memang jadwalnya daripada Zoom, jadi kita coba membungkus kegiatan ini menjadi Zoom kemerdekaan. Ini alhamdulillah dukungan dari Mas Adi MS, terima kasih, dari Mas Indro, Warkop Senior, dan juga teman-teman yang lain yang mendukung. Mudah-mudahan ini paling tidak menjadi suatu kegiatan yang khusus, yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, adalah kumpul dan memperingati 17 Agustus dengan cara yang khusus juga. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke host Pak Bis. Terima kasih Mas Yanto. Terima kasih Mas Yanto. Kalau nggak ada Mas Yanto berarti nggak ada tumplek ya. Mudah-mudahan tumplek berjalan terus sampai membesar dan membesar. Akhirnya memang benar-benar bisa membantu sesama alumni, terutama terus bisa membantu orang banyak ya. Kita mulai Mas Yanto ya. Ini saya sebelum masuk ke berikutnya kita juga lihat putar dulu video seperti apa tradisi kita ya. Ya sekalian absen juga Bis, kalau bisa. Ya, nanti setelah ini ya. Oke, sekalian nunggu yang lain. Wah, ini hang. Komputernya hang. Kenapa? Terus jangan sampai gue pakai baret nih. Hang ya? Wah, caranya nih. Lalu
Oke, mungkin Om Bis lagi ada trouble sedikit. Kita tetap tunggu sebentar. Sekalian kita akan coba sedikit tentang jadwal ya, tentang menginformasikan jadwal. Memang untuk jadwal ini kita agak bergeser, tetapi ada beberapa yang akan kita informasikan tentang rundown-nya. Ya, yang pertama kita sudah lakukan adalah opening speech dari Ketua Tumplek, Mas Yanto. Nah, ini yang agak sakral ya. Kita akan melakukan upacara memperingati HUT RI 75 diketuai oleh Chief Tumplek, Mas Yanto, yang juga akan didukung oleh Mas ADMS. Dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Setelah itu kita menyanyikan lagu Himne Universitas Pancasila. Dari situ kita akan lanjutkan untuk mengintroduce produk-produk all member yang sudah mengirimkan video ataupun slide foto ke Om Bis pada sebelum jam 3 tadi. Yang mau langsung juga silahkan. Jadi interaktif untuk memperkenalkan produk-produk dari all members bisa dilakukan. Berikutnya kita akan memberikan slot kepada Koperasi BMB untuk review produk. Kedua, Neuro NLC untuk review produk. Review produk ketiga, Tukang Sayur.co yang kemarin itu mungkin dari ketiga member ini yang telah memberikan rangkaian foto ataupun video yang secara lengkap. Setelah itu kita diskusi tentang review produk 4 produk bersama-sama. Lalu ya, mohon maaf. Oke, Om Bis sudah sampai ya. Dan kita akan foto bersama ya. Secara informasinya bahwa ini di-record dan live streaming. Jadi bukan hanya di Zoom aja. Ini juga live di FB, YouTube, yang kemungkinan ini akan menjadi dokumentasi kita bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama dengan niat baik, kita akan mendapatkan manfaatnya. Silakan Om Bis lanjut. Ya, mohon maaf nih, tadi tiba-tiba hang. Mau nggak mau di restart. Tapi ternyata Zoom-nya jalan terus, alhamdulillah ya. Jadi kita lanjutkan, saya buka lagi filenya, jadi perlu recovery sebentar. Oke. Saya rename dulu. Bentar ya. Oke. Saya rename dulu. Kelihatan ya, saya share ya. Kelihatan ya. Kita mulai lagi ya. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Hasil perjuangan dari orang-orang terdahulu dan juga orang tua kita. Untuk kita semua. Kita masih bisa mengisi kemerdekaan dengan berjuang. Berjuang untuk sehat. Karena dalam badan sehat, jiwa itu sebuah komunitas. Minimal kalau tidak bisa berkomunitas, marilah kita tidak membuat gaduh bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Baik, Mas Yanto, kita masuk ke acara utama dulu sebelum kita teruskan. Mungkin yang telah ditunggu-tunggu dari tadi kita harus mulai menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Jadi rundown-nya agak sedikit berubah. Ternyata asal muasalnya tuh memang harus lagu Indonesia dulu baru himne kita. Jadi tidak seperti yang saya sampaikan sebelumnya di rundown, himne dulu baru. Jadi silakan Mas Yanto pimpin teman-teman. Nanti saya bantu putarkan di sini. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Om Bis. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah ikut partisipasi. Mohon maaf saya menggunakan handphone, jadi kurang bisa ngelihat siapa aja partisipasi yang hadir di sore hari ini. Tapi saya lihat ada Mas Andi dari Radio Katro juga sudah hadir. Mudah-mudahan akan bertambah terus. Kita mulai aja bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati 17 Agustus ya. HUT RI yang ke-75, tepat pukul 16:20. Ya, mungkin sama-sama kita coba mulai saja. Seperti biasa dan sebagai kebiasaan dari kita selaku warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sebelumnya itu, marilah kita sama-sama minta waktu 2 menit untuk kita mengheningkan cipta kepada para pahlawan yang telah mendahului kita dan juga rekan-rekan alumni yang telah mendahului, juga dosen-dosen kita yang telah mendahului, yang merupakan bagian dari perjalanan panjang dari terbentuknya Republik ini. Saya minta untuk seluruh peserta, kita mengheningkan cipta sejenak dengan cara dan agama masing-masing. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Terima kasih rekan-rekan. Kita lanjutkan dan kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada Om Bambang Bis atau Ino untuk memimpin kegiatan sore hari ini. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Hasil perjuangan dari orang-orang kita dan juga orang tua kita. Kita semua. Kita masih bisa mengisi kemerdekaan dengan berjuang. Berjuang untuk sehat. Karena dalam badan yang sehat, jiwa itu sebuah komunitas. Minimal kalau tidak bisa berkomunitas, marilah kita tidak membuat gaduh bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Perkenankan saya ADNS mengajak seluruh alumni Pancasila untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah-darahku. Aku berdiri
jadi jadi pandu pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gila. Merdeka. Suaranya kurang besar ya Om Bis. Di sini di Universitas Pancasila, di sini terhampar terhampar ladang-ladang segala ilmu dari kampusmu, kejar hasrat hasratmu. petiklah saja gapai citamu untuk negara bangsa dan Tanah di sini di Universitas Pancasila tetapkan hati masa depanmu secemerlang mentari. Tetapkan hati para dosenmu berjuang untuk kebenaran hasilanmu dari kampusmu tebarkan ilmu dari kampus pula kau tegaskan, kau siapkan, kau kita rakyatmu di sana untuknya kamu di sana kau dituntut Usada dunia ini langkahkan maju tundukkan rintanganmu hanyalah satu tugas muliamu apakanlah sesama punya amanah di sini kandungan
menamai. Yeay, hidup Universitas Pancasila. Mantap, Mas Leri. Terharu kita ya. Sampai keluar air mata. Meskipun suaranya lari-lari ya. Iya, walaupun Leri. Wah, nggak Justru kedengeran soalnya. Ya justru orang terdahulu belum pernah mengalami seperti kita yang ini. Ini suatu pengalaman baru kan. Benar, gimana Bang Gi? Bungkus. Jadi mungkin videonya kepatah-patah ya tapi ya tadi. Ya itu teknologi. Niat kita pengen. Ya sudah. Kita Ya, lanjut apa-apa aja lah. Bang Mis. Lanjutkan ya. Lanjutkan, coba kita lihat Oke. ini berikutnya. Sebentar ya. Tadi mana itu? Oh ini. Nah ini Om Yanto yang ngomong. Saya hanya bagian play. Mas Yanto mungkin dengar ya? Halo? Mas Yanto? Mas Yanto di Ya, situ? suaranya putus-putus nih, aduh. Nggak apa-apa. Ini dijelaskan aja karena videonya berjalan. Mas Yanto silakan. Ini video apa ya, Bis? Sorry, Bis. Fokus masker. Fokus Oh, masker. bukan. Belum. Oke. Oke. Teman-teman lihat semua ya. Bisa lihat semua. Oke. 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 Banyak ternyata barang jualannya. Tapi ini salah satu contoh kalau menurut saya salah satu contoh yang bagus, artinya kalau promosi itu memang kita harus manfaatin channel digital ya, artinya sebanyak mungkin gitu ya. Karena sebenarnya relatif nggak terlalu mahal sih gitu ya. Tapi mungkin ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Mandi aja dulu, nanti Ibu urusin kalau udah mandi. Gimana Mbak Ino? Mungkin mau ngasih pendapat atau Bang Ji? Silakan. Jam berapa? Jadi ini diproduksinya di mana nih Mas Yanto nih? Barang-barang ini. Gambarnya nggak kelihatan. Oh, oke. Saya lihat sekarang. Ini Jalan Bintaro Selatan nomor 1, 01 nomor 2, Pesanggerahan Jakarta Selatan ya, pabriknya. Ya, betul. Ini adalah Fokus Masker. Ini adalah bisnis adaptif kami dalam rangka menyikapi kondisi keadaan yang ada. Kami membuka divisi, yaitu Fokus Masker. Dan Fokus Masker ini adalah lebih ke custom atau dibuat secara tailor-made, desain-desainnya juga. Dan kebetulan kami masuk di fase-fase awal dan kami tuju marketnya adalah komunitas. Nah, kita produksi ini dengan menggunakan scuba, masker scuba. Itu yang mudah bisa disublim atau ditransfer menjadi karakter-karakter gambar-gambar yang menarik di dalam masker, menjadi suatu souvenir barangkali ya, atau menjadi satu identitas. Oleh karena itu kami coba berusaha untuk bisa memenuhi selera pasar, khususnya komunitas, dengan membuat masker-masker ini. Dan kami beri nama masker scuba atau Fokus Masker. Bisa dilihat di IG, Fokus Masker. Di beberapa sosial media juga ada beberapa koleksi kami. Ya, inilah kita coba menjual, beradaptasi, terus menerus mengeksplor, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tren juga untuk kebaikan di dalam rangka tetap menggunakan masker di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja Om Bis. Jadi saya dengan Fokus Masker itu terus usaha untuk memberikan yang terbaik dan memberikan suatu alternatif desain-desain yang menarik. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjutin,
nanti ada tukangsayur.co, ada juga Radio Katro ya, www.radiokatro.com. Terus ada juga yang lainnya gitu ya. Ada nanti saya juga jualan juga. Di sini kan tukang jualan semua gitu ya. Kita harus belajar jualan ya. Nanti saya coba kasih deskripsi sedikit tentang NLP juga. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin lebih bijak kita hari ini memperkenalkan diri masing-masing, terutama dikaitkan dengan masing-masing saya provide apa, jual apa gitu ya kali ya. Bang Gii, Mas Yanto ya. Ya. Mbak Rosita, Mbak Ino, mungkin bisa dibantu teman-teman. Silakan dari mungkin dari siapa ini, dari Mas Dani mau menyampaikan sesuatu. Silakan Mas Dani Setiawan ya. Santai aja Mas Dani, silakan di unmute dulu itu suaranya. Belum di unmute itu. Mas Dami, suaranya masih belum kedengaran. Suaranya masih di unmute. Nah, oke, sekarang kedengaran. Silakan. Ya, monggo. Selamat sore rekan-rekan semua, teman-teman alumni. Selamat sore semua. Saya Dani Setiawan dari FTUP 90. FTUP 90 mesin 90. Untuk jualan sepeda masih belum juga. Background saya sebenarnya di advertising, Pak, Bang. Di advertising, tapi karena proyek masih belum ada, jadi saya sampingannya jual sepeda gitu. Ya mungkin kalau dari nanti untuk penjualan di advertising, saya mau jual juga Videotron. Oh, gitu, Pak. Oke. Tapi belum saya kirim ke adminnya untuk semuanya. Saya masih mau mempersiapkan. Tapi sekarang ini kan saya sampingannya jual sepeda nih, sampai sekarang belum ada yang beli. Gitu loh Bang. Itu aja Bang. Ya. Itu aja. Ya. Terima kasih Mas Dani Setiawan. Mungkin bisa dilanjut dengan Mas Tony Kaswanda. Silakan introducing kira-kira apa yang bisa ditawari atau silakan Mas Tony. Silakan Mas Tony. Masih di unmute ya? Ya. Nah, itu. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua. Ya, senang sekali bisa bergabung lagi di Tumplek yang saya pikir sangat ideal. Dan kita sama-sama saat ini merasakan dampak dari pandemi. Yang semua orang kena PHK dan sedang tidak bekerja lagi. Saat ini saya masih tetap berjualan minuman kemasan botol Thai tea, green tea, dan cafe latte. Nah, saya sudah mencoba ke teman-teman, mudah-mudahan ada yang berkenan. Saya rasa itu aja perkenalan saya, Bang Bambang. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ada yang mau disampaikan kali? Mungkin ada di flyer atau video, terserah. Oke. Sebentar, saya ambil barangnya dulu ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ini, ya, saya lagi reconnect di Facebook nih, tolong dibantu. Bang Yi, yang betul di Zoom ini nggak harus banyak, mau sedikit, mau banyak, nggak apa-apa. Toh juga connect ke Facebook, jadi Facebook live Facebook, jadi mereka juga dengar kalau ada jualan ini gitu kali ya. Jadi nggak usah. Benar. Ya itu yang dimaksud. Banyak di Zoom ya nggak apa-apa juga, jalan aja. Ya benar sekali. Nah tapi ini koneksi Facebooknya lagi putus, saya reconnect dulu sebentar, mohon dibantu ya. Silakan Mas Tony ya. Tolong dibantu Mbak Rosita ya, Bang Gi ya. Saya mau reconnect Facebook lagi ya. Oke. Jen. Sorry. Ini barangnya yang saya. Ini cafe latte. Ini green tea. Coba. Ya. Saya belum agak diliatin ke kamera Mas Tony.
Iya ya. Cukup sini aja ya. Ya, agak diliatin kan? Nggak apa-apa diliatin. Nah, Ya, Liatin oke. ke kamera, Mas Tony. Udah jelas. jelas Mas Tony. Kasih tahu Lagi. harganya. Ya, ini Thai tea, satu botolnya saya lepas 12.500. Ya. Kemudian ini green tea sama 12.500. Kemudian cafe latte. Itu tahan ini berapa? saya pasangkan di BNI. Vendor saya dulu BNI 46. Karena mereka ada kegiatan setiap hari Jumat dengan beberapa BWN yang ada di gedung itu. Jadi saya sempat menjalankan transaksi ini dengan BNI. Cuman sekarang ini lagi tidak ada lagi transaksi karena COVID. Jadi masalah saya sekarang adalah saya tidak bisa lagi menjualkan lagi ke BNI. Oke, itu aja, Mas. Problemnya kenapa tuh? Nggak bisa. Ya, setahun yang lalu kira-kira tepatnya bukan setahun ya, Januari. Sejak pas saat banjir sama pandemi mungkin mereka tidak ada kegiatan lagi untuk pemasaran di produknya. Oke, Mas Tony boleh tahu itu tahan berapa lama ya? Kalau dimasukin kulkas. Ini saya bikin semua dari bahan susu. Ini sampai 3 bulan saya masuk frozen masih bisa digunakan, masih bisa dikonsumsi. 3 bulan frozen. Jadi dalam kemasan frozen boleh. Pengirimannya dari mana ya? Ini maksudnya produknya saya bikin sendiri bersama istri. Bukan maksudnya kalau saya mau pesan itu kan berhubungan dengan gosen ya. Nah, jadi kita bisa kira-kira dari daerah mana dikirimnya gitu loh. Ya, saya tinggal di Bintaro, di Urbana Place, Bintaro, Pedurenan. Bisa di Gojek kok, kalau emang berkenan, Ibu Andini. Asik, Bintaro dekat. Ibu Rosita. Mas Tony, ya, mungkin kita sedikit diskusi ya untuk mungkin solusi ya, Mas Tony, karena kan posisinya sekarang BNI juga lagi sedang berkurang kegiatannya ya. Ya, betul. Ya, Mas Tony silahkan kalau jika berkenan seperti yang sudah diposting untuk tukangsayur.co itu ada merchant yang bisa join ke aplikasi kita, karena kan itu bisa sampai 3 bulan ya. Produknya 3 bulan lebih bisa, 3 bulan lebih. Ya. Oke, itu sudah standarnya sudah bisa masuk ke merchant karena posisinya itu menjadi stok buat kita dalam jangka waktu lama. Silahkan kalau Mas Tony berkenan langsung ikut jika ingin ya untuk produknya dipasarkan di tukangsayur.co, nanti tinggal diklik linknya. Diklik linknya nanti akan diakomodir dan kita coba saling bantu aja Mas Tony gitu. Ya, kalau memang kualitasnya oke, nanti contohnya bisa dikirim, itu kontak personnya dengan Pak Taufik ya. Mungkin itu bisa dicoba Mas Tony, ini tambahan informasi aja Mas Tony ya. Dan sebagai informasi, pengiriman atau segala macam, Mas Tony sudah tidak melakukan pengiriman, jadi kita akan mengakomodir pengirimannya Mas Tony, siapapun yang memesan. Jadi Mas Tony hanya berproduksi, menaruh produknya itu di stok di kita, kita yang akan menanggung pengirimannya, jadi tidak membebankan ke konsumen langsung, Mas Tony sendiri yang mengirim gitu. Itu akan diatur oleh mitra-mitra kami yang sudah tersedia saat ini secara keseluruhan sejabotabek, plus ditambah total itu 27 kota besar di luar Jawa dan Bali. Tony. Oke, terima kasih Mas Tony. Juga sih, ya. Thank you juga, Mas Tony, Mas Fajar. Ya. Mantap. Pak Tony. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah ini Tony nanti bisa join terus. Alhamdulillah nih Facebook, link Facebook live streamingnya sudah nyala lagi. Mungkin teman-teman bisa bantu menyebarkan kembali. Saya update linknya di grup. Silakan. Kita lanjut ke berikutnya ya. Sekarang Mbak Amel nih, kita belum pernah dengar dari suaranya Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Mbak Amel.
Amel tukang beli-beli. Tidur apa gimana? Amel mantau aja dulu. Ya nggak apa-apa, introducing aja, Mbak Amel. Mantap. Silakan. Silakan. Selamat sore semuanya. Ya, saya sebetulnya saya sebetulnya supplier untuk hotel, restoran, kafe. Produknya saya itu saus sama sambal sama kecap. Tapi karena saya masih kerja sendiri, tapi pas begitu ada di Tumplek ini saya dimasukin, saya sebetulnya pingin sih naruh barang-barang saya, cuman pas tadi udah dikasih tahu kalau ternyata untuk pengiriman dan segala macam itu urusannya yang Tumplek itu, wah kayaknya saya berminat gitu loh. Nanti Kayaknya saya diralat deh Mbak Amel. Yang maksud tadi tuh kayak maksudnya Pak Fajar itu kayaknya di tukangsayur.com, bukan di Tumpleknya. Oh, jadi kalau misalnya kayak pengiriman itu harus sendiri? Iya, kalau di Tumplek setahu Ino dan sepengalaman Ino, kita semua yang ngurus. Kalau tadi untuk case-nya Pak Tony, itu Pak Fajar atau Bang Ji membantu bisa masukin sebagai merchant UMKM di tukangsayur.com. Benar nggak Bang Ji? Kalau salah mohon maaf ya. Ya, benar, ya benar. Oh, nah soalnya selama ini tuh cuma ngeliatin aja dulu. Soalnya selama ini kan saya masih kerja sendiri nih. Jadi kalau misalnya mau disuruh nanti kirim ke daerah sini, waduh, kalau misalnya cuma 1 atau 2 botol, ya bingung juga gitu loh. Makanya saya lagi ngikutin dulu gitu. Produknya Gojek berapa aja banyak, atau Mbak Grab Amel? Express, Produknya itu saus sambal, kecap, Ikoman. Oh ya, kalau misalkan itu solusinya sudah ada, Mbak Mel. Kalau misalkan nggak mau repot untuk bicara distribusinya, tadi yang seperti mekanisme ke Mas Tony gitu ya, Mbak Mel nanti siapkan aja. Jadi isi linknya nanti akan diakomodir oleh bagian merchant kami, gitu. Jadi kita akan menjadi jalur distribusinya Mbak Amel produksi aja gitu. Oh, oke. Oke, lanjut ya Mbak Mel ya. Terima kasih ya, pokoknya udah kelihatan deh ini ke arahnya kemana gitu. Jadi nanti Amel bisa ikutan deh di linknya. Oke. Ini Mbak Amel kan arsitek ya? Arsitek kan? Iya, Amel arsitek 89. Temannya Andini. Iya, dulu kan teman Ya itu, Bambang lupa ya sama Amel. Nunggu bus di sama 89 juga. Iya. Bambang lupa kayaknya sama Amel. Biasa. Tempat ini tempat nunggunya kan di halte bareng. Nah, tuh masih ingat. Seangkatan kan. Nabes. Ingatlah. Alhamdulillah masih nggak pikun. Alhamdulillah. Oke, teman-teman nanti bantu terus ya ini Facebooknya sudah online lagi, tapi pakai tautan yang baru, link yang baru karena yang sebelum tadi karena sempat saya restart jadi dia broken linknya jadi perlu diupdate yang baru. Tapi udah on lagi. Itu tadi udah bisa kan ini Bang Jai ya? Udah bisa ya? Udah bisa kan? Oke, kita lanjutin ya. Ini kalau dari sini selain Mas Tony, selain Amel tadi, Mbak Amel, Mbak Andini silakan dong introducing. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah diberitahu sama Mbak Amel, saya arsitektur 89, seangkatan sama Mas Bis juga. Nah, sebenarnya sebelum pandemi saya jadi arsitek. Kebanyakan kerjaannya dapat dari pemerintah Pemda, dari BUMN. Tapi ya gitu deh, terakhir-terakhir tuh pembayarannya nggak lancar. Proyek terakhir saya dari Mas Dik itu bikin kontainer di halamannya Fakultas Teknik UP. Saya jadi pengawas di situ, desainnya rame-rame. Mas Bis juga ikutan ya waktu itu ya? Ya. Ya sudah, Putus-putus. kalau ada
ini kalau ada yang perlu arsitek untuk desain rumah kebanyakan atau kantor office, small office, ya boleh kontak saya. Terima kasih. Iya, ntar saya kontak. Terima kasih. Oke. Kalau Andini itu desain Berikutnya, aja atau yang Aku desain and build sebenarnya Mbak, tapi khusus untuk bangunan di bawah 4 lantai. Kalau di atas 4 lantai saya bukan bidangnya. Jadi maksudnya standby tukang-tukang itu juga punya sendiri, nggak masukin ke sub lagi kemana gitu? Iya, punya sendiri. Iya Mbak, punya Oh, sendiri. Gitu. Iya, iya. Tapi kebanyakan aku main di perumahan Mbak. Aku bergabung di Asosiasi Pengembang Indonesia. Kalau pada kenal ya sama Kang Barkah tuh, anak sipil senior sipil angkatan 86 sama Mas Indra itu di Asosiasi Pengembang Indonesia. Kita bangun perumahan sebenarnya Mbak, cuman pandemi ya lagi sepi. Sepi job. Sama Oge juga dong. Sama Oge beda ya? Oke, beda. Memang di asosiasi Sipil dia. developer. Beda. Aku developer Mbak. Iya. Khusus rumah aja. Iya. kita lanjut. Kita lanjut ya. Iya. Ini banyak yang blank atau di tempat saya aja? Habis itu Mbak Ami Mbak Ino. perkenalkan. Ya, gimana? Mbak Ami angkatan Ya, Mbak Ami, silakan Mbak. FH bisa Ya, Mbak Ami. on. Sudah di Dia bisa unmute. memperkenalkan Mic-nya jualannya. masih di mute. Mbak Ami. Halo. Silakan, Mbak Ami. Bentar. Ya, Halo, silakan. halo. Oke. Tuh, kok malah keluar? Pencet. Halo. Arah lift. Mbak Aminya hilang tuh. Ah, itu tuh ada lagi. Hilang. Nah, ini Ya, ada maaf, lagi. maaf. Silakan Halo. memperkenalkan dan info jualannya apa aja. Siapa Ya. tahu bisa Ah. masuk Halo, tukansayur.com. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. semuanya. Salam. Ya, saya Ami dari Fakultas Hukum angkatan 2000. Ini kayaknya semuanya angkatan tua ya. Enggak, saya Tua semua. Aduh, Saya tua, angkatan 85. tenang aja, angkatannya doang kok. Aduh. Semangatnya masih muda kok, tenang aja. Silakan. Iya, Enggak, betul, Bukan betul. imut-imut Semangatnya yang begini, perlu. dibilang angkatan tua. Ih, maaf. Nggak ada yang tua di sini, semangatnya semangat muda semuanya. Iya, mudah Lanjut, semua lanjut. ini. Heeh. Iya, saya usaha online namanya Geraha Candies. Itu sebenarnya sih udah 10 tahun ya saya jalanin waktu itu sambil kerja menjalaninya gitu. Cuma sekarang emang lebih fokus aja karena sudah keluar juga dari kerjaan. Untuk jualanannya banyak, ada kuliner juga, ada fashionnya juga. Kalau fashion lebih banyak ke daster untuk ukuran jumbo ya, karena saya sendiri juga jumbo, jadi lebih fokusnya ke situ. Lalu ada juga untuk yang produk kesehatan, yang momen saya juga jualan. Untuk kulinernya macam-macam. Tadi pagi Mbak Ino tuh udah pesen buat Mbak Rosita, tuh makasih banyak udah order. enak kan Mbak Iya. lontongnya? Lontongnya gimana Mbak? Ini lontongnya gimana? Si Ino. Lontongnya kan Ino bilang dari Mbak Ami, yang Ino WA. Iya. Oh, Mbak iya. Ino yang pesan Ini pagi-pagi. merger namanya, ini merger ini, keren. Saya endorse. Mesuk. Iya, Iya, endorse ini mesuk Mbak ini Ino. keren. Tiba-tiba disuruh langsung kirim ke Mbak Rositanya loh. Makanya Ino itu jadi palu gada dia. Iya, betul. Dia Sendal jepit digoreng juga jual dia. Nyambung aja Pak Dani. Iya kayaknya ya, Iya, itu sih ya. Kalau untuk kuliner sih, saya lokasinya di Pancoran, di Pengadegan. Jadi kalau misalnya mau pesan, mungkin lebih deket ya, area Jakarta Selatan. Itu bisa pakai GoSend, Grab, nah itu juga bisa. Cuman kalau untuk kuliner kita nggak bisa langsung dadakan, jadi harus
jauh-jauh hari dulu gitu. Karena kan emang buatnya langsung ya, fresh lah. Gitu. Udah cukup itu aja sih. Makasih sebelumnya. Sama-sama, terima kasih. Jadi kuliner juga banyak ya. Bisa jelasin mungkin ada frozen food-nya juga. Iya, frozen food-nya banyak. Ada kaki naga, ada egg chicken roll, ada sosis, lalu ada kentang juga, ada bakso tahu. Semuanya sih kayaknya kalau misalnya orang pada nanya, mungkin saya ada juga. Gitu, Mbak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Terus. Ya. Makasih. Mbak. Masih ini ya, networknya masih kurang bagus ya? Iya, lagi di Keranggan soalnya, Pak. Sinyalnya jelek. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita juga sering udah diperkenalkan sama Mas Yanto tentang radiokatro.com. Mungkin di sini ada Mas Andinya ya. Silakan Mas Andi. Andi ada ya? Ada ini? Ada Mbak. Silakan Mas Andi tentang Radio Katro. Andi picture-nya keluarin dong. Malu dia Mbak, malu. In your face. Silakan. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Ampun DJ. Andi fotonya Selamat kelihatan. sore. Fotonya ya? Iya. Bentar, mana ya? Biar semua kenal. Ya, nggak ada ya? Mana? Tuh. Ya, ini udah kelihatan. Videonya kan? mana videonya? Taruhnya pakai ini nih, foto. virtual Ya, background. iya. Bentar. Ya, matiin dulu. Oke. Oke. Teman-teman di Pancasila ya. Mas Yantonya mana ngilang gini? Iya, sebentar. Ngopi, Mas Dani, Mas Fajar, Mbak Mel, Mas Tony, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya diajak ke sini oleh Mas Yanto untuk mendukung programnya Bazar namanya? Dia nyebutnya Bazar itu, program Bazar di WhatsApp Group ya. Dalam arti kata mendukungan dalam promotion dan sebagainya. Jadi background-nya sih Radio Katro itu adalah streaming 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita tuh berdiri 2017. Awalnya Radio Katro itu karena kita tuh ada komunitas mobil klasik sama mobil retro ya. Jadi kita bikin hiburannya lah yang angkatannya mungkin angkatan tua semua nih, di atas 80-an gitu. Nah, terus kita bikin seperti itu. Kemudian Yanto juga ngajakin gimana cara supaya value-nya bisa lebih, memberikan value lebih buat yang lain juga. Nah, kalau dalam Radio Katro emang pendengarnya belum begitu banyak. Mungkin rata-rata kalau Google sih 5.000-an lah. Dan itu di seluruh dunia sih. Indonesianya hanya 56%-an kira-kira. Nah, kemudian berkaitan dengan program Bazar ini, kita bisa saling bantu, terutama adalah karena Radio Katro itu paling bisanya hanya adlibs ya. Adlibs arti kata kita hanya membacakan apa ataupun dikirimin voice dari mas-mas mbak-mbak mengenai apa itu produknya, apa itu kelebihannya, kemudian harganya berapa dan lokasinya di mana. Di mana voice itu kan karena kita nggak live, kalau kita live kan hanya kedengeran sekali, 2 kali, 3 kali saat live. Tapi kalau kita nggak live, kita bisa record dan kita bisa putar berulang-ulang terus tuh sepanjang 24 jam kita bisa berulang-ulang terus. Dimana kemungkinan yang sekarang nggak dengerin di sini, tapi di jam yang lain mereka bisa dengerin. Memang kendalanya sekarang di pandemi ini audiensnya Radio Katro terus terang cukup berdampak menurun drastis karena jarang ada yang ngantor. Biasanya orang yang dengerin itu dari kantor karena fasilitas internetnya pakai kantor, nggak perlu beli
pulsa paket, jadi dia langsung dari kantor aja. Begitu di rumah dia mulai meninggalkan satu-satu. Itu juga jadi kendala buat ini kita. Dan di Radio Katro kita juga bisa bikin kayak sesi khusus, mungkin wawancara atau talk show gitu ya. Tapi kemarin sih pengalaman dalam pandemi ini memang kita hanya kirimin voice sama ini aja. Kita record WhatsApp, wawancara ataupun Instagram. Kita pakai Instagram yang live itu, kemudian kita record, kita putar kembali gitu aja. Dan di Radio Katro juga mungkin mas-mas, bapak-bapak bisa saling berbagi tips dalam berjualan. Kenapa? Karena kita ini semua bukan bersaing, tapi kita berbagi tips caranya gimana berjualan supaya lebih arti kata beli raw materialnya lebih murah, di mana ataupun settingannya dalam nyeting mungkin cetakannya bisa ke Mas Yanto, ada diskon atau gimana. Nah, kita bisa saling berbagi tips dan triksnya seperti apa. Kita bisa juga ceritakan itu di Radio Katro. Kembali lagi bisa juga dengan voice recording aja. Kita ngobrol bentar, kita record, kita bisa putar kembali setiap 10 lagu atau setiap jam pakai intervalnya atau pakai jadwal, kita bisa itu juga. Kemudian dengan seperti itu ya, jadi dari mulai sesi khususnya, kemudian ada berbagi tips, ada product review, dan juga mungkin positioning sama perception of management yang kita bisa, bukan kita bisa, maksudnya yang biasa dilakukan di dalam media seperti kita ini adalah berulang-ulang memberikan suatu edukasi kepada pendengar. Ini ada ini loh, ada barang ini loh di sini, di Bintaro, di mana gitu ada yang jual ini. Jadi kalau kita terus berulang-ulang kita dengar tuh, perception orang-orang pasti akan, kalau lagi butuh kopi, Mas Tony ya dekat di Bintaro, lagi butuh sayur, gue buka apps-nya tukangsayur.co. Gitu. Gue butuh butuh pembeli, telepon Tante Rosita, Tante beli dong barang gue, gitu kan. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh suatu public relation adalah memberikan edukasi yang berulang dan terus-menerus sepanjang hari selama dia mendengarkan itu akan masuk secara tidak sadar, masuk ke dalam alam bawah sadar semua para pendengar. Paling gitu aja kemampuan kita Radio Katro sekarang ini. Memang kita juga minimal semuanya karena hobi aja, seneng dengerin lagu, senengin pura-puraan jadi DJ, senengin jadi apa, jadi disalurkan ke Radio Katro. Mudah-mudahan bisa membantu semua rekan-rekan. Kalau ada apa-apa, kirimin voice over-nya, kirimin voice pakai, mungkin siapin handphone sedikit, sama beli sound card sedikit, colokin di handphone, suaranya pasti lebih keren daripada suara handphone sendiri. Pasti lebih keren. Cocok untuk di setel di Radio Katro gitu lah. Gitu aja mas. Sampai sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman di WhatsApp group ini. Radio Katro, radionya anak jadul on. Radio Katro more than just music. Ya, Mas Andi. Siap, betul kayak itu bagus tuh. Pertambahan tadinya kita cuman gimmicknya hanya streaming 24/7 from Jakarta aja sama time travel radio aja. Ingat masa lalu. Gitu aja. Sukses. Kenapa ya. Mbak ini? Mau nanya, Katro itu singkatan atau apa ya? Kenapa Mbak? Katro itu singkatan atau emang nama aja Radio Katro? Artinya awalnya kita dari kita itu ada satu komunitas klasik dan retro, kemudian disingkat jadi Katro gitu aja. Oh, singkatan ya? Iya betul. Jadi ya, klasik dan retro, keren. Klasik dan retro, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, yang masih bisa yang mau ditanyakan? balik dulu ke bis. Jadi belum itu ya, belum ada mobile application-nya ya, Mas? Sebetulnya kita udah ada. Sebetulnya kita sudah ada apps-nya, Mas. Udah 3 tahun kita pakai apps, tapi kemudian nih apps kita rusak. Terus perusahaan yang bikin apps-nya
tutup lagi. Jadi mulai kemana kita harus bikin baru nih Mas. Kita udah ada apps dari 3 tahun lalu. Mas Fajar ketawa aja nih. Tapi kalau streaming langsung bisa ya? Kalau apa Mas? Streaming langsung bisa ya? Ini saya Streaming coba, kita streaming langsung bisa kan? bisa Mas. Kita Ini saya pakai website, demoin, pakai radiokatro.com tapi ya? bukan di Coba sebentar. Kita yang sementara ini masih di website Mas. Itu langsung diketik di URL-nya ya. Karena mungkin Mas Fajar lebih tahu lah kalau bikin app sekarang nggak murah sih Mas ya. www.radiokatro.com ya. Coba saya klik dulu biar nanti bisa di share screen. Coba ini share screen. Kita juga ada Instagramnya, ada Facebook page-nya juga ada Facebook grupnya juga ada Twitter, ada juga YouTube channel juga ada kita. Dan duitnya lagi ini. Nah itu keluar. Ini dari saya Mas. Wah lagunya keren nih. Iya. Ini kok di saya nggak bisa ya? Pokoknya lagunya lagu-lagu zaman dulu lah. Lagu-lagunya Tante Rosita. Lagu Bigis ya? Bigis nih. Oke, mantap tuh. Rosita gaul dulunya. Lagunya Tante Rosita nih. Ya Sid. Itu bis dulu Prambos, Andi. Oh, cakep dong Prambos nih. Kemarin juga sempat ngobrol sama Hani juga masalah ini. Sama siapa? Malik deh. Hani Sumadi Praja. Dia banyak kasih. Hani Sumadi Praja. Oh, Mbak Hani sudah pindah ke New Zealand. Iya betul, dia di New Zealand, tapi kita sering berhubungan, WA-WA-an. Han, kau dia gimana? Dia kasih. Jadi Hafiz. apa nih yang bisa dikerjasamakan nih, Mas Andi? Karena kan ya teman-teman nih di Tumplek pada akhirnya bosen juga kali ya, sering jual beli di sesama teman terus. Tapi kan kita ingin memperluas ya, makanya salah satunya juga upayanya lewat streaming gitu ya, walaupun hari ini masih agak putus-putus. Tapi maksudnya kalau kita dari perspektif konsumen gitu ya, kan ini kan media, apa yang bisa kita bisa kerjasamakan sehingga saling menguntungkan gitu loh. Ya mungkin Mas Fis lebih banyak tahu ya, jadi sepertinya seperti biasa dengan radio biasa lah. Paling bedanya hanya, sorry Pak, gimana? Jadi berarti kita perlu ngopi-ngopi kali ya. Iya perlu nih. Kalau ketemu kan di bawah 8 orang udah boleh sekarang, di bawah 8 orang. Yang penting menggunakan protokol COVID, pakai masker segala macam ya. Iya betul. Gitu. Jadi ya paling seperti radio pada umumnya ya Mas. Paling karena sekarang mungkin kecanggihan. Ya. Terus terang, saya ini nggak pakai analog, saya semuanya digital. Jadi semuanya software semuanya. Jadi lebih simpel, lebih ini. Dan kemudian untuk memainkan programnya pun juga kita beli satu program manajemen untuk radio sendiri yang sekarang udah banyak, open source juga banyak. Tinggal kita sisipkan aja, mungkin voice over dari masing-masing produk seperti apa. Kalau bisa jangan lebih dari 1 menit, 2 menit. Cepat kita loopingnya terus tiap 10 lagu, 20 lagu itu akan muncul terus gitu aja. Itu lebih mudah karena tinggal dikirim pakai WA, gampang gitu. Mas Andi itu provide satu channel aja atau bisa multi channel? Misalnya kita kan ada beberapa komunitas di sini nih. Di alumni Pancasila aja ada sepeda, ada komunitas bowling, ya ada termasuk Tumplek tuh akan jadi komunitas tuh. Dan saya sendiri juga lagi aktif di komunitas, kita lagi bikin komunitas di Indonesia. Maksudnya kalau ada multi channel gitu kan bisa kerjasama tuh. 2017 pertama kali awal, terus terang saya bikin 4 channel Mas. 4 channel dalam satu apps itu ada 4 channel, ada yang senang jazz, yang senang R&B, yang senang rock, yang senang Indonesia, yang ini. Tapi kemudian dalam perjalanan karena ya biasa Mas, namanya radio kan juga hidupnya juga susah. Lama-kelamaan untuk server sendiri kita ngos-ngosan juga, jadi sekarang dijadiin satu channel semua nih, gitu Mas.
Nah ini kan karena kan sekarang ya, kalau menurut saya, kalau genre gitu ya, jenis musik, itu orang kan bisa milih sendiri ya. Sekarang kan ada macam-macam ya. Ada bisa bikin playlist sendiri segala macam. Tapi maksud saya, di sini kan kalau komunitas itu ada satu kesatuan, kesamaan gitu loh. Misalnya tadi sepeda, alumni Pancasila udah sama-sama suka sepeda, sama-sama alumni Pancasila. Sama kayak bowling, sama-sama alumni Pancasila, sama-sama suka bowling gitu kan. Nah itu kan chemistry-nya berbeda. Kepengennya ada pasti radio plus ada forum chatting gitu kali ya. Jadi sambil ngobrol tapi bisa dengar musik. Kayak gitulah. Mungkin banyak kali kita mesti ya nanti pelan-pelan ya kita duduk bareng nanti. Saya yakin banyak yang bisa dikerjasamakan ya. Siap. Memang gitu Mas. Semua rata-rata aja awalnya kan kita hanya komunitas mobil motor klasik sama retro, tapi lama-kelamaan kok terlalu segmented banget dan jualannya juga semuanya spare part semua, laki semua. Jadi daya tariknya lama-lama jadi menurun. Kalau sekarang lari ke lebih general tuh malah lebih saya ngeliatnya lebih banyak yang berminat daripada difokuskan ke satu ini. Atau mungkin bikin dalam satu apps beberapa channel gitu. Itu bagus Mas usulnya. Sebenarnya radio streaming itu kan udah digital ya. Harusnya kalau buat pengiklan sebenarnya lebih efektif karena duit yang dikeluarkan ketahuan semua keluarnya, siapa yang dengar segala macam ketahuan dibanding radio konvensional sebenarnya. Cuman transformasi digital di Indonesia memang agak bertahap ya. Ini aja COVID-19 nih yang ngajarin kita mempush supaya semua orang sekarang lebih akrab dengan teknologi. Harusnya ada momen naik lagi gitu loh. Nah, radio streaming tuh sekarang digital marketing itu digital advertising naik terus itu budgetnya. Jadi kesedot yang konvensional larinya ke digital sebenarnya. Betul, memang secara ini memang sekarang ke digital. Kemudian juga digital pun juga ada yang membedakan antara Spotify, antara Mixcloud sama radio ya. Yang penggemar Mixcloud, Spotify kan lebih senang membuat playlist sendiri apa yang dia senengin. Di mana berulang-ulang dia akan mendengarkan lagu kesenangannya dia. Tok. Dia tidak terbuka untuk kewawasan lagu lain. Nah, kalau semacam radio ini kan kadang-kadang dia nggak tahu nih, gue nggak pernah denger lagu ini, tiba-tiba muncul, oh yang ini nih yang dulu yang gue inget nih, begitu kan. Nah, platformnya sama-sama digital, cuman mungkin satu membuat channel playlist sendiri, satu lagi seperti radio biasa yang digitalisasi. Tapi kalau saya baca di Amerika memang semuanya sudah mengarah ke digital semua. Dan kemarin saya lihat ada teman bawa produk dari China ya, itu kayak radio yang buat di mobil, tapi udah streaming ini semua Mas. Jadi channelnya bukan channel USB itu, tapi sudah internet ini semua. Ya. Jadi bagus tuh. Iya karena digital broadcasting itu pada akhirnya larinya streaming. Jadi isu-isu kayak iBox, DVB-T, DAB segala macam jadi nggak kepake tuh. Streaming aja udah IP base sudah sebenarnya. Iya. Betul, udah IP base, kemudian biayanya juga jauh lebih murah dibandingkan kita pakai analog terestrial gitu kan mahal sekali. Kalau ini 24 jam 7 hari nggak usah ada yang nungguin, seluruh dunia kayak bisa dengar. Gitu. Kayak kemarin kira-kira mungkin sebelum COVID ini malah justru pendengar saya lebih banyakkan dari Eropa sama Amerika dibandingkan dari Indonesia, Mas. Agak heran juga saya tuh. Sebenarnya tinggal dua aja Mas Andi. Kalau kan beda ya antara hobi pengen dibisniskan gitu. Di Tumplok ini semua orang teman-teman ini mata duitan semua nih. Bukan mata duitan lagi butuh ya artinya. Nah, kita kan nyari revenue streaming ya. Nah, kalau radio digital menurut pengalaman saya itu sebenarnya setelah megang listenersnya siapa, sudah ada pendengarnya, connect juga ke networknya advertising. Itu lumayan tuh Mas bisa makanya nanti itu deh saya hubungin kalau bisa ada waktu kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan buat Tumplok juga bisa bermanfaat. Terima kasih Mas Andi. Siap. Sama-sama Mas. Makasih banyak Mas Bambang. Silakan. Ya, sama-sama. Lanjut. Ya, Bang Gi, kita terusin ya. Kan ini masih banyak. Ini teman-teman kan sudah. Ini ada satu lagi yang baru, Mas Mujono. Mungkin bisa introducing sebelum kita teruskan ke materi kita sendiri, Mas Mujono. Lanjut, Om. Ini ada teman kita baru, Bang Gi, Mas Mujono.
Mungkin kita perlu perkenalkan diri kali ya. Silakan Mas Mujiono. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Iya, Mas. Kebetulan saya cuman baru ketemu teman-teman juga. Ya, senang aja ikut, Mas. Saya nyimak aja dulu. Saya ngikuti Mas Bambang waktu seminar kabel apa itu. Saya ikut aja deh, dengerin aja deh, nyimak aja Mas. Seru kayaknya nih. Saya baru bergabung. Tapi Mas Mujiono udah tergabung di WhatsApp grup Tumplek. Ya. Salah satu grup belum Mas, nanti kita gabung lah. Saya tanya Mas Heru, saya seangkatan kebetulan Heru. Dengan itu ada lurahnya kok, ini ada Bang Ji lurahnya. Ada Bang Ji. Biar diundang. Oh iya Bang. Saya nyimak aja dulu Mas Bambang. Bang Ji, saya nyimak aja dulu. Baik Mas Mujiono. Yang mana sih orangnya kok nggak ada videonya nih? Nggak ada gambarnya ya? Iya boleh juga tuh, nggak tahu nanti biar kalau ketemu di jalan kita nggak salah. Nah, udah ya. Nah, udah putih semua rambutnya Mbak. Iya, kita ntar nyusul Mas. Saya seangkatan sama Duta. Seangkatan sama Duta, sama Heru, seangkatan. Tadi siang baru ngobrol-ngobrol ya. Silakan teruskan Mas, lanjut Mas. Ya, di bawah Mas Agung ya? Di bawah Mas Agung atau bareng Kang Saryana? Iya. Saya masih di bawahnya. Di atasnya. Di atas Kang Saryana ya? Iya, 80. Kang Saryana, saya 81. Oh, 81. Angkatannya Khairul Tanjung ya, kalau di chat Mas. Iya. Iya ya Mas, saya nyimak aja dulu Mas. Oke, Ya. kita teruskan ya. Ya, makasih ya Mas Mujiono. Ya. Mudah-mudahan nggak kapok nggak bosan. Mudah-mudahan langgeng bisa bergabung dengan Tumplek. Ya, saya senang ada Mas Bambang yang aktif nih, mulai aktif. Ada blessing in disguise di COVID ini. Ya, habis gimana ya sekarang kan lagi nggak bisa ngapa-ngapain, kesana nggak boleh, kesini nggak boleh, kita main di online aja dulu deh. Iya. Temenin Bang Ji, jualannya banyak, Mas Mujiono tinggal bergabungnya Bang Ji itu. Iya Mas. Ya, dia banyak buah-buahan, sayur-sayuran semua ada semua. Aman aja pokoknya, aman. Iya, apa aja ya. Oke. Ya. Oke, makasih. Bang Ji, kita teruskan ya, lanjutin kan. Tadi saya bilang ya, saya juga perlu jualan ya. Bapak Ibu mudah-mudahan mau ngeliat ini, tapi bisa juga jadi contoh, tapi bisa juga mungkin teman-teman malah justru sebaliknya ngasih feedback. Ini saya hanya ngambil dari rekaman-rekaman yang ada, kita bisa dengerin bersama. Tapi sebentar sebelum saya sharing, saya cek sound-nya dulu. Tadi kan terputus ya. Kita cek sound-nya dulu. Oke, tuh. Kan belum. Oke. Kedengaran suaranya ya? Ya. Baiklah, tadi yang boleh
salah satu contoh training yang kita sebut kategorinya indoor. Artinya trainingnya di dalam ruangan, di hotel. Dan kategorinya bukan in-house training. Artinya kalau in-house training buat klien, tapi ini lebih kepada public training. Jadi saya tawarin satu-satu orang gitu. Nah ini ya suka dukanya sebagai penjual, ya harus sabar, nawarin satu-satu. Kadang-kadang mungkin kalau ibaratnya ketemu fisik itu diludahin dulu baru kita itu persip jualan. Tapi itu tadi video jenis pelatihan indoor public training. Ini ada contoh yang lain yang di outdoor. Berikutnya yang di outdoor ya. Ini di hutan pinus di Jogja. Outdoornya nggak benar-benar outdoor, tapi apa kayak ada depan biar nggak bingung belakang. Ini sebenarnya jaringan hotel semua GM-nya semua bahkan direktur bahkan komisaris mereka semua ke Jogja. Kecilin nih, suara kamu nggak kedengeran. Hari sebenarnya nggak ada kerja. Mantap. Bis, volumenya kecilin, Bis. Terus Pak, sampai keringetan, terus sampai habis waktunya. Lepas dulu Pak. Ya. Satu, dua, tiga, empat, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, sampai habis. Buat tarik nafas katanya. Oke, tarik nafas. Satu, dua, tiga. Terus belum selesai. Belum selesai. Terus. Nah ini tadi contoh outdoor dan bukan public training tapi in-house training. Artinya kemarin itu grupnya Pegadaiannya. Jadi semua GM hotelnya dia seluruh Indonesia suruh ikut training. Bahkan alhamdulillah beberapa direktur di holding sama satu orang komisarisnya ikut. Dan itu sampai habis. Jadi 2 hari itu paketnya ada satu, mereka rencana kerja anggaran perusahaan. Saya sendiri nggak terlibat internal mereka. Itu di hotel. Terus hari kedua kita bawa ke hutan pinus. Itu training. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan di tahun itu supaya benar-benar bukan hanya sekedar semangat. Tadi itu gerakan itu hanya supaya belajarnya tuh benar-benar meresap. Ini ada lagi contoh lagi. Ini pernah saya bagi di Sabtu. Jumpa lagi dengan saya Bambang Iman Santoso dari NLC, Indonesia Learning Center. Kali ini kami mencoba mendemokan bahwa selalu kami memberikan pelatihan atau workshop menggunakan tools yang tetap menggunakan prinsip-prinsip neuroscience. Hari ini kita ngomong emergenetics. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau atau teman-teman kalau ingin mendownload di Apple Store ataupun di Play Store di Android. Nanti kalau sudah di-download, dia akan seperti ini, kelihatannya. Nah, ikonnya kita tinggal klik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua kalau belum melakukan menjawab 100 kuesioner itu akan flat. Tapi karena berhubung saya sendiri sudah mengikuti atau menjawab 100 kuesioner online, hasil seperti ini. Ini dibilang profil saya. Profil saya berpikir itu ada di warna biru, hijau, merah, kuning. Dan profil saya berperilaku atau behavior ini yang
ungu, tua, ungu muda banget. Artinya ini expressiveness, assertiveness, dan flexibility. Baik, kita teruskan ya. Ini profil saya. Jadi aplikasi Emergenetics dibuka pertama kali akan tampil seperti ini. Tapi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengambil tes online 100 soal, tidak akan muncul ini, akan flat aja. Tapi buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melakukan tes, akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini sangat banyak bermanfaat kita pakai untuk workshop atau pelatihan dari NRC yang senantiasa berbasiskan science. Ini kita bisa, contohnya seperti ini, kita bisa klik di connection. Jadi ini seperti media sosial lainnya. Bila kita punya teman yang lain yang sudah mengambil tes 100 soal tadi dan sudah punya memiliki profil, kita bisa berteman seperti media sosial lainnya seperti ini. Katakan saya mau membandingkan teman saya namanya Ari Kurniawan. Saya klik dan klik punya saya. Ini terlihat ya. Tekan tombol compare untuk membandingkan. Nah, ini terlihat di sini ya. Terlihat jelas ya. Ini profil saya. Ini profil teman saya, ini profil saya. Kita akan tombol tips, tekan tombol tips. Di sini akan keluar suggestion-nya atau advice-nya ya, tipsnya. Bagaimana Bambang dan Irwan bekerja atau bagaimana berkomunikasi. Sebaliknya, bagaimana Pak Ari akan berkomunikasi dengan saya. Di sini ada tips, tombol, juga ada tombol similarities. Artinya, di antara kedua pribadi ini, saya dan Pak Ari memiliki kemiripan seperti ini. Dan ada hal-hal yang perlu dihindarkan. Tinggal tekan tombol differences. Nah, di sini terbaca. Ya. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita membandingkan dua profil yang berbeda, terus how to communicate atau bagaimana berbicara satu sama lainnya, bagaimana mereka bekerja sebaiknya, tipsnya ada di sini, dan differences-nya, perbedaannya juga kemiripannya. Kalau ini saya akan mendemokan hal ini, bagaimana kalau grup. Grup artinya tentu lebih dari 2 orang. Kita klik connection, kelihatan ya, kelihatan seperti ini. Kita klik connection, terus kita pilih orang-orang yang kita ingin masukkan ke dalam grup yang memang kita pilih. Katakan ini teman-teman di departemen saya atau divisi saya tempat bekerja. Kita sudah klik-klik semua, kita pilih, terus kemudian kita tekan tombol summary. Nah, ini teman-teman yang atau orang-orang yang kita pilih. Kemudian kita ingin tahu, kita klik lagi tombol summary di atas tadi ya, summary. Nah, ini yang dibilang grup profile atau profil grup ini. Di sini dibacakan, disamarikan kebaikan dari grup ini apa saja, bahkan secara statistiknya dilihatkan, bar chart-nya dan seterusnya. Dan kalau kita ingin tahu lebih dalam apakah grup ini sangat efektif atau efisien, klik di tips ini. Di sini dijelaskan bagaimana grup ini bekerja. Bahkan kalau kita tekan tombol consideration, artinya hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini sangat sekali membantu pada saat kita melakukan workshop pelatihan, baik itu terkait dengan leadership, teamwork, management, marketing, dalam sales juga, bahkan dalam kita berkomunikasi antar pasangan, juga untuk berorganisasi, berkelompok bekerja dan seterusnya. Itu salah satu contoh yang menggunakan software. Saya ada satu video lagi terakhir.
Hai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Hasil perjuangan dari orang-orang pendahulu dan juga orang tua kita. Untuk kita semua, saudara. Kita masih bisa mengisi kemerdekaan dengan berjuang. Berjuang untuk sehat. Karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu sebuah kontribusi.
Minimal kalau tidak bisa berkontribusi, marilah kita tidak membuat gaduh bangsa dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Ulang tahun Aurel Hermansyah yang ke-22 pekan ini benar-benar terasa istimewa. Bagaimana tidak? Berulang tahun pada tanggal 10 Juli, tapi selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 10, 11, dan 12 kemarin, Aurel mendulang wujud yang bertubi-tubi dari orang-orang yang mencintainya. Sekarang kita masuk ke tukang sayur.co ya. Silakan Bang Gi. Iya, di sini saya perkenalkan dari head operasionalnya kita, Ibu Popi atau Kak Popi biasa dipanggil, mungkin akan melakukan satu presentasi sedikit atau penjelasan tentang tukang sayur ya, dan bisa mengembangkan ke peluang atau opportunity kemana sih gitu loh tukang sayur ini. Silakan Bu Popi perkenalkan diri. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena kebetulan saya lagi di jalan nih, jadi mungkin suaranya agak kepotong-potong atau sebentar lagi agak gelap gitu kan, karena situasinya lagi di mobil gitu. Oke, perkenalkan saya Popi dari tukang sayur.co. Saat ini saya di posisi Head People Operation. Saya yang suaranya jelas nggak? Cukup jelas nggak? Jelas ya. Oke. Ya udah. Saat ini saya menghandle untuk perekrutan mitra dan lain-lain. Seperti yang udah dibicarakan sebelumnya, mungkin yang sudah diketahui tukang sayur.co itu apa sih gitu kan. Saat ini kita memang bergerak untuk membuat entrepreneurship, lebih ke gimana kita mengusahakan ada lapangan kerja, membantu UMKM dan lain-lain. Seperti itu. Dan UMKM ini kita saat ini sudah hampir ada 200 UMKM yang bergabung di tukang sayur.co, dan juga kita sudah membuka lapangan kerja hampir di 27 kota di seluruh Indonesia. Itu sih tukang sayur.co ini gitu. Kira-kira apa lagi ya Pak Fajar yang mau dibicarakan di sini? Gimana caranya bisa 27 kota secara mekanisme atau teknisnya, kita menggunakan apa ya tukang sayur ini ya? Oke. Kalau misalnya mekanismenya di tukang sayur.co, kita saat ini masih menggunakan, pokoknya kita lebih ke digital sih, lebih benar-benar kita mencoba digitalize semuanya, semua platform kita. Jadi untuk 27 kota kita memang tersebar luas dan kita maksimalin semuanya lewat networking gitu. Semua yang terdaftar menjadi mitra itu kita karena kemarin pandemik ya, akhirnya kita benar-benar fokus di training virtual dan lain-lain. So far karena mudah dimengerti dan ini yang kita jual adalah kebutuhan pokok pangan masyarakat Indonesia, jadi lebih ketangkap dengan mudah dan mereka menjalaninya juga fun ya, lebih maksudnya gampang, jadinya banyak banget mitra yang langsung bergabung ke tukang sayur.co. Itu. Itulah. Terus untuk UMKM sendiri saat ini kita memang fokus untuk semua produk UMKM di seluruh Indonesia, tapi kita lagi bertahap sih saat ini untuk UMKM, kita lagi coba masuk ke
UMKM daerah Bali. Jadi kalau misalnya ada yang punya kenalan di UMKM daerah Bali, mau bukan apa namanya? Aduh, ribet banget. Lagi mau titip di tukangsayur.co, monggo kita terbuka lebar. Pak Fajar bisa bantu atau lewat saya, nanti saya hubungkan ke tim terkait bagian UMKM. Gitu. Apa lagi nih Pak Fajar? Ya. Ya, Bu Popi, sebagai informasi, ini kan rekan-rekan alumni ini banyak yang bergerak untuk home industry ya. Jadi mungkin mekanisme untuk kira-kira bisa diakomodir gitu ya, untuk membantu perluasan produk distribusinya gitu kan. Mungkin agak dijelasin ya, dibantu dijelasin mekanisme supaya bisa join dan bergabung bersama tukangsayur.co. Oh, kalau mau join sebagai ini ya, produsernya UMKM ya, itu gampang banget sih. Nanti palingan nanti kita hubungin, taruh nomor aja ke CS kita, customer service. Nanti ada form yang wajib diisi. Formnya itu juga nggak banyak pertanyaannya, it only takes like 5 minutes untuk menjelaskan lebih penanganan pangannya seperti apa gitu. Misalnya harus di storage yang suhunya 30 derajat lah, atau nggak mesti di tempat gelap lah, atau mesti tempat kering, yang kayak gitu sih. Jadi itu memang wajib diisi. Kemudian setelah itu nanti kita hubungin. Biasanya kalau untuk stokis, misalnya mau stokis, itu nanti kirimin sampel. Sampel itu nanti akan tetap harus kita tes dulu dengan bagian produk kita, tim produk kita, untuk kita bisa nggak sih nih sebenarnya terjual di tukangsayur.co, karena kan kita nggak mau manis di awal ya. Jadi yang kita janji-janji, oh ini bisa nih dijual di tukangsayur.co, tapi ternyata expirednya cepet atau nggak, penanganannya salah karena storage-nya kita nggak mumpuni, itu nanti jadinya kan kasihan ke UMKM-nya ya. Jadi kita lebih kayak kalau misalnya memang sudah lewat dari tes the sampel dari tim produk ini, kita kan foto produknya dan akan di display maksimal sih H+7 daripada saat udah di approve sama tim produk kita gitu. Nanti langsung ada di aplikasi gitu. Harga yang kita minta biasanya juga harga reseller, dan kita akan menentukan supaya harga jualnya sama yang udah dipromosikan dari tim lain di tim yang sama di UMKM tersebut. Jadi nggak kayak, oh ternyata beli di tukangsayur.co ini lebih mahal nih gitu, nggak mesti kayak gitu juga kan gitu, karena kita menjanjikan flat ongkir di 12.000. Jadi kan itu untuk semua customer yang ada di seluruh Jakarta, Jabodetabek, udah pasti bisa menikmati si ongkir 12.000 itu. Itu Pak Fajar. Flat ya berarti ya. Terus satu lagi untuk tadi bahasa kemitraan. Kemitraan itu gimana sih, gambaran secara simple deh. Apa yang menarik jadi mitra gitu loh, kemitraan tukangsayur.co itu? Ini Bang Ji. Menariknya menarik. Bang Ji saya nggak kenal ya. Kayaknya nggak kenal ya. Ya kita coba saya mewakilkan mungkin keinginan keterangan dari teman-teman gitu ya. Dari tadi mau tanya jadi nggak jadi gitu. Kayaknya galakan. Oke, silakan. Oke. Aku jelasin dulu ya yang untuk kemitraan. Jadi positifnya kemitraan itu kita banyak banget, mungkin aku sebutin sedikit aja ya. Jadi sebelum pandemik ini, kita kemitraan itu kayak jadi side job-nya untuk para mitra kita nih saat ini yang udah ada waktu itu ya. Jadi awalnya cuman ya udahlah mereka kerja tapi masih punya kemitraan di tukangsayur.co. Jadi masih side job lah, mereka jalanin pagi terus habis itu mereka kerja. Ternyata after pandemic tiba-tiba yang langsung instantly kita dalam in a week kita harus berubah total nih dari gaya hidup dan lain-lain, itu menyelamatkan mereka gitu loh. Dan mereka akhirnya mulai terbiasa dengan keadaan ini, dan customer kita juga pada saat itu bertambah. Akhirnya mereka menjadikan ini salah satu bisnis andalan mereka. Jadi mereka justru terbantu karena adanya menjadi kemitraan di tukangsayur.co.
Yang ya easy simpelnya adalah gimana, kenapa mereka dengan cepat mau ikut bergabung bersama kami? Ya karena yang kita jual adalah bahan pangan gitu. Jadi kan repeat ordernya terus menerus dengan kemitraan yang harga yang kita berikan juga make sense. Itu kan memang balik untuk mereka juga gitu, dan ada voucher juga yang dimana mereka bisa balik klaim ke kita kayak gitu. Jadi untuk kemitraan ini positif side-nya, apalagi saat ini jadinya dijalanin dan itu terlihat ya banyak banget online sayur online tuh yang mulai banyak di IG, mulai banyak di Tokopedia atau e-commerce lainnya. Berarti menjanjikan bahwa bisnis ini memang bisnis yang lagi booming saat ini gitu. Oke, Om Bis, mungkin teman-teman bisa dipancing tuh. Iya dong. Tadi kan juga dilihat dulu frame-nya supaya detailnya udah paham nih. Jadi mau kemana pertanyaannya? Silakan. Oke. Saya mau tanya nih buat Mbak Popi nih, yang semangat banget nih, keren banget ya, karena nanyanya agak panjang sedikit ya ininya prolognya. Ternyata saya merasa dibohongin ya. Ternyata di COVID-19 pandemik ini ternyata tidak hanya 3 bisnis yang diuntungkan, katanya nomor 1 industri farmasi dan kesehatan, karena semuanya ke rumah sakit ya, banyak yang jadi mereka laris, bahkan capek melayani pasien saking tempat-tempat. Terus yang kedua ada industri yang diam-diam tidur tapi diuntungkan, yaitu industri yang kita lagi sekarang pakai, industri telco. Itu mereka kerja dari rumah aja semua tetap aja jalan tuh kan. Semua orang kan nge-zoom, semua pakai pulsa. Tahu nggak industri ketiga? Industri ketiga ini sebenarnya di sini ada Mas Dani tadi, ada sepeda. Industri sepeda itu katanya kedua yang diuntungkan. Tapi ternyata saya salah, ternyata ada juga nih, ya kan? Seperti tukang sayur.co ini diam-diam ternyata memang bukan ternyata ya, memang momennya pas. Karena saya lihat kan semua kan lagi nggak boleh ke mall dulu ya. Sekarang pun kalau ada masih pembatasan, males lah, banyak protokolnya gitu ya. Ya lama-lama ya udah deh, kita dari rumah pesan makan aja, mau pesan makan. Tapi lama-lama kan bosen, sampai dicobain produknya teman-teman, dicobain makan A, makan B gitu. Nah akhirnya terbawa akhirnya nih kita sebagai masak sendiri gitu. Bahkan laki juga nih, para suami ikutan masak. Nah masak itu yang paling penting kan bahan bakunya kan, artinya nggak perlu pagi-pagi subuh-subuh ngejar-ngejar sayur-sayuran bahan baku gitu ya, tempe apa segala macam. Tapi ya kan, nah ini artinya kan diuntungkan nih. Saya lihat sih kayaknya nih Bang Ji tiap hari senyum-senyum gitu kan, artinya statistiknya pertumbuhannya naik terus nih. Nah pertanyaan saya, seberapa peka tukang sayur.co terhadap krisis ekonomi, artinya lingkungan ya, artinya yang terutama sosial. Karena di sini saya lihat ada 2 pihak yang diuntungkan. Pertama pastinya yang ingin merapat, ingin berkontribusi ya, yang cari sayurnya segala macam. Yang kedua adalah pihak konsumen, karena konsumen yang pesen pasti diuntungkan, kan dimudahkan. Tapi maksudnya kan banyak tuh teman-teman kita di luar sana nih, termasuk juga para alumni gitu kan. Kayaknya Bang Ji senyum-senyum sendiri aja nih, nggak bagi-bagi nih. Apa tuh kira-kira ada program sosialnya nggak gitu ya? Apa setiap kawan kali peduli lingkungan apa nggak tahu, coba silakan. Itu yang kayaknya bisa jawab Pak Fajar tuh yang di situ tuh. Oke. Itu konsepnya dari Pak Fajar tuh. Coba panitianya suruh jawab dulu. Ya, yang udah pasti saat growth terus ya. Yang udah pasti saat ini kita pertama poinnya adalah memberikan satu solidaritas ataupun kepedulian. Itu yang kita lakukan adalah mencari satu kegiatan gitu ya, kegiatan rutin yang pada intinya produktif. Itu dulu yang kita prioritaskan. Bicara produktivitas adalah ya tadi saya bilang kemitraan itu sangat simpel. Bagi teman-teman yang saya buka yang kena PHK tiba-tiba, pengurangan income atau penghasilan, itu bisa melakukan kemitraan melalui kita.
gitu ya. Ini kemitraan kita bukan hanya orientasinya ke tukang sayur, bukan. Ternyata sekarang ini kemitraan kita sudah ada yang basicnya itu dosen, basicnya itu adalah salah satu manajer atau pengusaha di dalam bidang tertentu yang mereka melihat bahwa ini bisa mereka lakukan sebagai manajemen kemitraan di tukangsayur.co. Dan sebagai informasi, kita bisa meng-create penghasilan itu sebulan itu bisa sampai 20-30 juta untuk kemitraannya. Ini real. Jadi kalau mau dilakukan kemitraan ini adalah menjadi salah satu alternatif untuk teman-teman yang putus kerja gitu ya, atau pengurangannya dikurangin, atau bisnisnya saat ini tidak bisa bergerak lebih luas gitu ya, karena situasi COVID-19 ini, menjadi alternatif. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman yang sudah punya usaha, teman-teman yang sudah punya usaha kuliner, untuk memperluas pendistribusian, memperluas pasarnya, kita juga bisa mengakomodir itu. Selalu saya sounding bahwa ini menjadi salah satu product knowledge yang harus ditransfer ke rekan-rekan kita, khususnya internalnya alumni Universitas Pancasila. Jadi silahkan join untuk hal itu, karena ini sudah digunakan oleh rekan-rekan kita yang di luar alumni ya. Juga ada alumni loh. Sekarang ini di alumni kita yang sudah mulai merapat ke kita untuk membuka usahanya seperti itu. Apakah dia jadi merchant, ataukah dia jadi kemitraan. Kami membuka pintu sangat luas untuk hal itu. Ke depan, kita juga akan mulai, ya sama lah ya, itu kita nggak akan sebut apa bentuknya sosialnya, tapi kita akan coba mengalokasikan untuk yang bersifat santunan atau sosial. Nantinya akan kita dalam bentuk program. Mungkin itu Om Bis saya bisa jawab, Om Bis. Oke, ini waktunya kan udah tinggal mepet ya? Bukan mepet, udah lewat, tapi kita tadi kan mulainya juga terlambat ya. Iya, kita iya. habisin, oh gitu, terima kasih ya Poppy ya. Kita habisin materinya tukangsayur.co aja ya. Oke. Biar selesai acaranya, kalau enggak ya kan. Ini kita teruskan ya. Terima kasih ya Poppy tadi udah kasih, mungkin nanti bisa kasih nambahin keterangan. Ini saya coba tulisin dulu. Oke, Pak. Nah ini Bang Gi kali yang jelasin. Gambar-gambar ini nggak keluar ya gambarnya. Nggak keluar? Gambarnya nggak ada, itu apa ya? Iya. Cuman gitu? kayak terakhirnya dari video tadi. Video Iya. tadi keluar? Video keluar tadi? Video tadi keluar. Oke, kalau gitu saya terusin aja. Skip aja biar kita lanjut aja, Mbak. Iya, oke. Ini keluar videonya. Juga nggak bergerak, nggak keluar. Nggak terdisplay, Om Bis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekarang ini Allahu Akbar, di mana ya? ada satu aplikasi suaranya. yang sangat menarik untuk kita semua Suaranya yang keluar di rumah doang, ini tangga. keluar. Kalau nggak mau repot-repot Gambarnya keluar rumah. Lanjut aja kok gitu. Suara Bunda Motik tuh. Ada yang apal. Ini Berubah dia. Gambarnya nggak berubah, Om Bis. Berat untuk upload gambar ya. Proses sih keluar, videonya keluar. Visualnya enggak. begitu kita tutup acara ini.
sebelum tutup mungkin mau foto-foto dulu, terserah. Sebelum saya tutup ini, karena udah video-video terakhir, mungkin ada teman-teman ada yang mau ngasih pendapat, mau ngasih masukan. Mbak Andini tuh kan makan terus. Kelihatan gambarnya. Mas Dani ya, Mas Dani minggu depan kayaknya ya. Ini Ya. sepeda loh, sepeda booming ini, industri sepeda. Semua orang Ya, sepeda. Iya, memang sepeda lagi booming, tapi belum ada yang beli nih. Siapa yang mau order nih? Mas Nanti di order, diborong sama tukang sayur.co. Kayaknya armadanya Oke. mau pakai sepeda semua. Ya kalau mungkin yang Boleh. mungkin yang selain penting udah download semua ya. Udah nunjukin ya, udah pada download tukang sayur.co, baru nanti kita beli sepedanya. Jadi kalau sudah download dapat sepeda gitu ya. Ayo, pokoknya buruan download tukang sayur.co sekarang juga. nanti beli sepedanya sama saya berarti ya. Iya, pokoknya kalau udah nunjukin tukang sayur.co udah ke download, nanti kita beli sepedanya. Di Tubi aja langsung kan, PO aja udah. Iya. Armadanya semua dikasih sepeda ntar. Oke, Mas Yanto mungkin mau closing. Ya, closing. Ini ada Mbak Rosita, Mbak Inonya udah kabur kali ya? Iya, Ino. Udah jualan langsung. Oh, jualan langsung, udah nggak tahan. Nggak tahan. Oke, kita kembali ke Pak Ketum dulu kali ya, Bang Gi, sebelum abis ini baru closing videonya Siap. yang habisin tadi. Oke, silakan, monggo Mas Yanto. Siapa nih? Closing aja Mas Yanto, silakan. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian, alumni Unes Pancasila yang bersatu dalam satu biru dan gerakan peduli beli produk teman. Alhamdulillah kita sudah melakukan hari ini suatu kegiatan yang khusus yang belum pernah kita lakukan adalah memperingati Hari Kemerdekaan dalam bentuk Zoom. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terus untuk alumni dan terus aktif di WAG. Kita akan coba kreatifkan lagi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, khususnya tadi nanti kaitannya dengan beberapa marketplace yang bisa kita link, termasuk dengan radio juga, ada Radio Katot. Terima kasih Om Andi, terima kasih Om Dis, terima kasih rekan-rekan sekalian yang hadir di sini. Kita sudah jelang maghrib, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillah. Yang berbeda, dan kita kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosita, Bang Ji, teman-teman yang lain, gimana sebelum kita closing video, kita foto dulu kali ya. Ini. Aduh, aku udah pakai mukena. Nggak apa-apa. Emang nggak boleh foto mukena. Ini Mbak Popi, Mas Andi Radio Katro, sama Ami nih yang nggak kelihatan gambarnya, nggak apa-apa. Kita mulai aja, 1, 2. Sekali lagi. Nah, 1, 2. Sekali lagi. Nah, ini udah ketahuan Mas Andi. Kurang terang Mas Andi gambarnya. Ya, boleh tuh, mantap. Tinggal Ami ya, Ami yang belum kelihatan. 1, 2, 3. Oke. Mbak Rosita, Bang Ji mau ngasih tambah sebelum saya... Oh, enggak, cukup aku udah. Saya tutup. Oke. Oke, semuanya mudah-mudahan kita jalan terus ya, semangat kemerdekaan tahun 75 tahun kita teruskan. Dan mudah-mudahan kita makin sukses bersama, maju bersama. Amin. Gitu ya. Ketemu lagi sampai hari Senin lagi ya, berarti tanggal 24. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.